kalau kita berbicara tingkat influence atau signifikan, berarti ada kepemilikan kurang dari 20%, kepemilikan 20-50%, kepemilikan over 50%. Gitu ya. Kalau dia kepemilikan kurang dari 20%, ya, berarti itu tunduk pada PSAK berapa? 50 dan 55, ya. Kalau investor berinvestasi kurang dari 20%, dianggap investasinya pasif, ya, tidak memiliki pengaruh signifikan, ya. Tujuan dia berinvestasi hanya mengharapkan return. Itu ya, kalau kepemilikan 20%. Returnnya misalnya bagaimana sih Pak? Jadi kalau investor berinvestasi kepemilikannya kurang dari 20%, dia hanya mengharapkan atau concern terhadap dividen dan capital gain. Ya. Apa capital gain? selisih antara nilai beli dengan nilai jual. Nilai jualnya ya, tentu pasarnya ya. Itu capital gain-nya. Itu yang kemudian kurang dari 20%. Nah, kalau dia kepemilikan 20-50%, ya, dianggap investor itu berarti membeli dalam jumlah yang banyak. Ya, kita kan beli dalam jumlah lot biasanya. Apakah Anda udah pernah beli saham? Apa-apa jangan di sini kelasnya trading lagi ya. Belum, Pak. Oke ya. Oke, diartikan kalau dia 20-50% itu berarti kita tunduk pada PSAK 12. 15. Kalau saya ngomong PSAK itu Anda paham nggak? Anda punya buku ini nggak? Sini kelihatan nggak? Nggak punya, Pak. Mahal, Pak. Ya, ini kitab suci ya. Kitab suci ya. Ini harus Anda baca ya. Oke, tuh saya tebal ya punyanya nih. Ya. Jadi kalau dosennya ngomong PSAK, Anda di rumah baca lagi ya, atau searching apa sih PSAK gitu ya. Jangan orang ngomong A juga ngomongin ya. Benar nggak sih gitu ya? Oke. PSAK tadi misalnya 20-50%. Berarti diartikan kalau dia berinvestasi kepemilikan ini berarti investornya aktif atau investasi aktif ya. Tujuan dia berinvestasi untuk mengharapkan influence atau pengaruh ya. Pengaruh signifikan. Yang dikatakan pengaruh signifikan itu apa? Nah, menurut PSAK pengaruh signifikan itu ya dibuktikan dengan salah satunya investor itu bisa masuk ke organ perusahaan. Yang dikatakan organ perusahaan itu bisa saja si investor itu masuk dia ke BOD dan BOC. Apa BOD dan BOC, nak? BOD itu Board of Director atau Dewan Komisaris ya? Iya, Pak. BOC Board of Komisioner. Dewan Komisaris. Itu di Indonesia. Kita menganut dua dewan, BOD sama BOC. Tapi kalau di luar negeri gimana? Di luar negeri. Hanya satu aja BOD ya. Dia digabungkan BOD sama BOC-nya. Hanya di Indonesia ya digabung ada dua ya. Board-nya. Kalau di luar negeri hanya satu ya. Oke. Apalagi Pak kalau dia selain masuk ke organ sebagai bukti ada pengaruh signifikan. Bisa saja ya pengaruh signifikan itu dibuktikan dengan cara si investor ini dia mampu atau berpartisipasi dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Ya. Atau dalam manajerial ya. Itu salah satu bentuk dari pengaruh signifikan. Oke, itu tadi mengenai level of influence dari metode ya. Metode pencatatannya bagaimana? Kalau dia kepemilikan 20% atau kurang dari 20%, berarti kita menggunakan metode Cost atau fair value method ya. Cost atau fair value method. Kalau dia 20-50%, equity method. Kalau dia over 50%, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya dan membuat laporan konsolidasi. Itu teorinya ya. Kemudian dari treatment, accounting treatmentnya, bagaimana perlakuan akuntansinya? Oke, kita masuk yang pertama, ada kurang dari 20%.
ya kan? Tidak memiliki pengaruh signifikan. Kalau kurang dari 20%, berarti kategori atau tipe klasifikasi investasinya bisa trading maupun non-trading. Ya, trading aktif diperjualbelikan. Non-trading atau available for sale ya, dijual jika ada niat atau dikehendaki oleh investor. Nah, gitu ya. Oke, dari akuntansi bagaimana? Nah, ketika ada perolehan atau pembelian, baik trading maupun non-trading, gimana jurnalnya? Debitnya investment. Nah, investment apa? Investment in PT apa? Dibuat keterangannya trading ya atau non-trading pada cash. Oke? Kalau trading berarti investment in trading gitu ya, pada cash. Kalau dia non-trading berarti investment in available for sale atau non-trading pada cash ya. Kenapa perlu diperjelas akun-akun ini? Karena harus ada konsistensi. Ketika nanti ada investasi bertahap, akuisisi, nanti ada namanya jurnal reklasifikasi. Ya kan? Oke. Kemudian saat penerimaan dividen gimana? Cash pada dividen income. Cash pada dividen income. Baik dia trading maupun non-trading. Kemudian ada investasi melaporkan laba. Sudah Ketika ya nilai pasar sama nilai buku sama. Tidak ada penyesuaian. Ketika beda nilai pasar sama nilai buku saham itu baru ada penyesuaian, ya kan? Jadi nggak selalu ada penyesuaian ya, kalau sama nggak perlu ya kan? Tapi kalau ada berbeda ya sama nilai pasar sahamnya, berarti perlu di-adjust ya. Bagaimana adjustnya? Fair value adjustment, ya. Lari kemana nih income nanti? Ke other bintang di laba rugi. Kemudian larinya kemana? Ke retail. Kemudian kalau dia non trading atau available for sale ya, berarti fair value adjustment debit, kreditnya unrealized gain loss, equity masuk ke mana? OCI. How to pronounce? Kalian apa saja ngomongnya apa? Oci apa OCI? Oci aja lah ya. Kita ya. Oci ya. Oci. Kemudian Oci masuk ke mana? Neraca. Neraca di mananya? Itu yang mananya? Oci. Ya. Anda sudah paham kos itu karena sudah belajar di intermediate ya. Oke, begitu kebalikannya ya. Nah, itu dari perlakuan akuntansi untuk metode cost atau fair value method. Nah, kalau untuk equity method gimana? Saat perolehan, akunnya investment in S, debit ya. Terus saat penerimaan dividen, cash pada investment in S. Saya tanya, kenapa begitu jurnal nomor 2? Cash pada investment in S. Bisa nggak memberikan saya alasan yang rasional? Pokoknya jangan jawab ya. Pokoknya equity Pak gitu jurnalnya. Jangan begitu jawabnya ya. Bisa jawab? Karena Arayan aja Pak. Saya nyoba ya Pak. Jurnalnya kan cash pada investment. Nah itu kan pada saat penerimaan dividen. Jadi pas kita dapat dividen itu secara otomatis kayak investment kita berkurang. Kebalikannya kalau misalkan kita dapat laba berarti kan hitungannya investment kita nambah gitu Pak. Pertanyaan saya kenapa? Izin menjawab Pak. Ya coba Mas. Jadi kalau dia pakai equity investment berarti nilai investasi kita itu mencerminkan persentase kepemilikan ekuitas di perusahaan yang kita beli investasinya. Nah, ketika ekuitas dari perusahaan yang kita beli investasinya itu meningkat, misalnya melalui laba, maka investment kita juga meningkat. Sebaliknya, kalau misalnya menurun, maka investasi kita menurun.
Misalnya terjadinya kerugian atau pembagian dividen yang mengurangi return. Ya, 100 ya. Benar ya? Jadi ekuitas kita ini mencerminkan kepemilikannya ya. Oke, karena dia, Iya, Pak. intinya dividen berarti dia mengurangi laba kita kan? Iya. Iya, Dia Pak. kan mengurangi laba si investasi itu. Otomatis juga mengurangi investment, benar nggak? Iya, Pak. Oke ya, tapi makasih ya Mbak Aryan Sekar sudah berusaha Iya, menjawabnya ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ketika melaporkan laba, investasi gimana? Investment income. Yes. Atau investment debitnya? Investment pada Income. income from S ya. Terus ketika ada penyesuaian fair value? Tidak ada. Tidak Tidak ada ya. Oke, ekuitas atau metode ekuitas ini kita sebut juga dengan one line konsolidasi ya. Ada yang masih ingat apa itu artinya one line consolidation? Ada yang tahu? Diem ya. Kemarin udah diajarin apa kemarin one line consolidation? Akun yang ada di neraca diwakilkan dengan akun investment in S. Sedangkan akun-akun yang ada di laporan laba rugi diwakilkan dengan akun income from S. Ya, kita sebut dengan one line consolidation. Ya. Oke, Anda seharusnya baca buku BIMS ya. Setelah itu buku BIMS itu kan buku luar ya, benar nggak? Kalau kita kan PSAK, ya. Benar nggak? Iya kan? Secara internasional kan IFRS. IFRS itu kan diadopsi ya. Ya, sesuai dengan punya kita dong Indonesia. Setelah itu Anda baca lagi buku Buin. Iya, Pak. Udah saya share ya? Siapa? Ya, bukunya ada PSAK di situ ya. Ngerjain soal, buku Buin atau Pak Agung gitu ya. Iya. Oke. Jadi semua dibaca. Oke? Tadi sampai mana tadi? Lupa saya. Sampai ekuitas ya. Nah, terus apa lagi? Waktu kita pakai metode ekuitas kan 20 sampai 50% ya. Ya kan? Iya, Pak. Waktu kita bab pertama, waktu kita mencari goodwill bagaimana? Berarti cost of investment langsung dikurangkan fair value of net asset-nya kan? Fair value of net asset kan 100%. Kita mengambil alih semuanya kan? Operasinya. Langsung dapat goodwill-nya ya. Nah, kalau bab 2 ini gimana? Kita harus mencari dulu eksesnya. Ya, langkahnya kita harus mencari dulu eksesnya. Ekses itu bagaimana rumusnya kemarin? Investment dikurangi book value. Oke, cost of investment dikurangkan dengan book value. Book value-nya dikalikan sama interest acquire-nya. Betul nggak? Ya. Nah, selisihnya masuk ke excess value. Kelebihannya. Excess value itu. Nah, udah ketemu excess value ya. Kemudian kita alokasikan excess value itu. Kemana kita alokasikan? Aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Sisanya baru ke goodwill atau nggak selalu ke goodwill ya. Nah, sisanya ke intangible asset ya yang tidak dapat teridentifikasi ya. Intangible asset itu bisa apa? Bisa goodwill, bisa paten ya. Hah? Jadi nggak selalu goodwill ya. Bisa paten ya. Kemudian sudah Anda buat itu alokasinya. Ya. Habis itu baru Anda apalagi habis itu? Tadi udah akses, apalagi udah alokasi ya. Amortisasi. penentuan. Apalagi? Baru buat amortisasinya ya. Nah, amortisasi itu nanti bisa waktu menjurnal ya. Langsung kita menjurnal. Oke, jurnal pertama tadi kan, apa tadi jurnal pertama? Perolehan ya kan? Bisa investment in S pada cash, bisa common stock, bisa additional PIC. Nah, apalagi additional PIC atau kita singkat EPIC ya, EPIC ya. Sama secara premium itu beda atau sama sih sebenarnya? Sama, Pak. Sama ya. Nanti Anda bisa cek ya di laporan keuangan BEI Bursa Efek Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira? Agio saham. Agio ya, saham. Inggrisnya EPIC ya. Oke, sama aja. Jadi kalau ngerjain tugas, kuis atau ujian
jangan dibuat dua-duanya. Yang satu additional PIC, yang satu share premium ya. Itu sama artinya. Oke? Oke. Tadi kita buat jurnal tadi cost of investment, perolehan udah. Kalau ada biaya akuisisi ya di jurnal, additional PIC, investment expense pada cash ya. Terus apa lagi? Nah, habis itu jurnal dividen ya. Dividen itu bisa di akhir tahun ya, bisa di pertengahan tahun ya kan? Kita jurnal dividennya. Apa itu jurnal dividen tadi? Penerimaan dividen berarti cash pada dividen income. Ya, salah. Karena ini ekuitas tadi ya. Cash pada investment. Setelah itu baru di akhir tahun kita menjurnal laba ya. Bagian kita atas laba ya. Sama amortisasi. Kalau bagian laba apa jurnalnya? Berarti investment pada income. Kalau amortisasi, bagaimana jurnal amortisasi? Tergantung ya, book value atau fair value. Silakan Anda catat dulu ya. Ingat, kuncinya book value dan fair value. Kalau book value berarti, kalau dia under value, berarti dia book value lebih kecil dibandingkan Fair value. Kalau dia over value, berarti book value lebih besar dibandingkan Fair value. fair value. Itu pertama konsepnya. Bagi aset, ya inventory, surplus, equipment, building, kalau dia book value, dia bersifat positif ketika mengalokasikan. Ya, yang positif itu bagaimana nanti saya jelaskan ya. Kalau dia liabilitas, kalau dia under value, dia bersifat negatif, mengurangi di ketika alokasi ya. Nanti di soalnya lebih jelas. Oke. Nanti kalau dia book value, kalau dia under value ya, berarti debitnya income, kreditnya investment. Kenapa? Gitu jurnalnya nanti saya jelaskan ya. Jadi Anda belajarnya tidak menghafal, tapi pakai logika. Ya. Selama ini menghafal atau pakai logika? Ya. Oke ya. Bisa jelaskan ya. Oke, kemudian apalagi minggu kemarin kita belajarnya? Udah ya? Interim acquisition. Habis itu sekilas interim ya. Apa interim, Nak? Pembelian Kalau investasi misalnya sesuai beli- di awal tahun. Pembelian tidak di awal tahun ya? Nanti di mana nanti dampaknya mempengaruhi perhitungan Amortisasi. Value. amortisasi ya. Sudah saya jelaskan akuisisi bertahap? Jelas sudah ya? Sekilas doang. Sekilas aja, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi saya. Silakan Anda boleh off cam ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Chapter 2 ya. Stock investment ya, investor accounting and reporting. Investasi saham ya pada entitas asosiasi ya. Bagaimana akuntansi dan pelaporan dari sudut pandang investor ya. Entitas asosiasi, dikatakan entitas asosiasi ya menurut PSAK berarti entitas di mana termasuk non-korporasi, yaitu persekutuan yang memiliki pengaruh signifikan, bukan entitas anak. Itu entitas asosiasi. Entitas termasuk non-korporasi atau persekutuan, ya, yang mana investor memiliki pengaruh signifikan dan bukan entitas anak. Itu entitas asosiasi, ya. PSAK berapa, Nak? 15, ya. Oke, ini kemarin, ini tadi udah ya. Kita fokus ke investasi saham, berarti ada investi, ada investor. Investi yang menerbitkan saham, investor yang memperoleh kepemilikan, ya. Oke, ini level of influence-nya, tadi udah saya jelaskan ya. Oke, ini jurnalnya ya, cost of fair value, ini diralat ya, Anda tambahkan investment in trading atau investment in available for sale ya, nanti supaya jelas. Ini equity method.
Oke, ini contoh cost method kemarin udah, nanti kita jelasin lagi. Equity method sudah ya. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita masuk dulu ke intercompany transaction. Apa itu intercompany transaction? Transaksi yang terjadi antar perusahaan. Ya, bisa dia transfer aset. Transfer aset itu seperti apa? Bisa inventory, bisa tanah, bisa bangunan, ya. Itu nama transfer aset. Maksudnya bagaimana sih Pak intercompany transaction ini? Berarti dia transaksi yang terjadi antara investor dan investee. Di mana investor membeli saham perusahaan dari investee ini, ya. Nah, di intercompany transaction ini ada dua arah penjualannya. Ada downstream, ada upstream. Kalau dia downstream, berarti dia dari atas ke bawah, ya. Yang jual investor, yang beli investee. Kalau dia upstream, berarti yang beli si investor, yang jual investee. Kalau dia downstream, di mana intercompany transaction ini kalau ada indikasi laba, ya, maka laba tersebut harus diakui 100% kalau dia downstream. Kalau upstream, laba tersebut diakui secara proporsional. Berapa kepemilikan kita? Ya, nanti di soal lebih jelas. Ingat, ada downstream, ada upstream. Kalau downstream, yang jual investor, ya, yang yang beli investee. Pak, kenapa diakui laba umpamanya 100%? Kan nanti yang buat ini kan si investor juga kan, yang jual kan investor. Investor kan yang mengakuisisi, ya, yang membeli sahamnya. Ya, sedangkan si upstream ini si investor ya hanya membeli. Jadi dia mengakui keuntungan sebatas berapa yang dibelinya atau sebatas berapa kepemilikannya. Ya, jadi ingat aja kalau downstream 100%, kalau upstream dia secara proporsional. Nanti di soal Anda lebih jelas ya. Ini masih teori. Kemudian interim acquisition ya. Akuisisi bertahap ya. Interim acquisition berarti akuisisi atau pembelian saham atau berinvestasi tidak di awal tahun ya, bisa Oktober, bisa November, bisa Juli, gitu kan? Berarti apa yang mempengaruhi? Mempengaruhinya yaitu perhitungan profit dan amortisasi ya. Untuk amortisasi ya, kalau dia equipment, building, debt ya atau utang yang mempunyai jatuh tempo, ini dia tax partial ya, sesuai proporsional ya. Tapi kalau dia amortisasi untuk inventory, bahan habis pakai, itu dia 100% full amortization. Ya, ingat kalau laba ya proporsional ya tergantung fraction atau timingnya ya. Kemudian untuk amortisasi untuk inventory sama other current asset itu dia full amortisasi. Sedangkan untuk equipment, building, utang, itu dia parsial ya, yang 3/12, 4/15, 3/12, 4/12, gitu ya, itu namanya parsial. Oke. Kemudian masuk kita ke akuisisi bertahap ya. Jadi ada peralihan dari metode cost ke metode ekuitas. Bisa saja si investor awalnya dia berinvestasi sebesar 10%. Gitu ya. 10%. Kemudian periode 10% kita menggunakan metode cost atau fair value, ya kan? Sesuai dengan perlakuan akuntansi tadi. Kemudian mungkin saja periode berikutnya tahun depannya dia membeli lagi saham si investee yang sama, ya, dengan memperoleh kepemilikan 15% atau 20%. Awalnya di 10%, terus dibeli lagi dengan kepemilikan 15%. Berarti berapa sekarang akumulasi kepemilikannya? 25%. Ini masih aktif nggak? Masih, Pak. Oh, masih ya? Masih, Pak. Oke, AW 10%, ya kan, tahun pertama kita pakai metode cost atau fair value. Kemudian tahun berikutnya kita beli lagi
Itu namanya investasi bertahap ya. Sehingga kepemilikan kita bertambah 15% menjadi 25%. Tadinya 10% tidak memiliki pengaruh, sekarang 25% menggunakan metode ekuitas dan memiliki pengaruh yang signifikan. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, kita menerapkan metode ekuitas seolah-olah di awal ketika kita berinvestasi, yaitu ketika kita menggunakan metode cost. Kemudian kita buatlah jurnal reklasifikasinya. Ya. Nah, kalau akuisisi bertahap ini, apa yang mempengaruhi akunnya untuk adjustment? Yaitu akun investment dan akun retained earning. Ya, nanti di soal akan lebih jelas. Jadi ada perubahan dari cost method ke equity method. Ya, tadinya cost menjadi equity method 10% menjadi 15%, diakumulasikan 25%. Jadi kita menerapkan berdasarkan PSAK yaitu metode ekuitas seolah-olah kita kerjakan di waktu yang 10% itu, ya. Oke, kemudian bagaimana penjualan kepemilikan? Bisa pada periode tersebut ya kita menjual kepemilikan. Kalau kita menjual kepemilikan berarti investasi kita berkurang atau bertambah? Berkurang kan? Berarti berkurang di sebelah kredit ya. Kalau kita jual kepemilikan kita, anggaplah di awal kita berinvestasi ada 25%. Kita menggunakan metode ekuitas. Dalam artian kita memiliki pengaruh yang signifikan. Kita jual kepemilikan kita. Berarti berkurang dong kepemilikan kita. Anggaplah menjadi 10%. Ya, berarti tadi dari metode ekuitas menjadi metode cost. Ya, dengan metode cost berarti kita tidak memiliki lagi pengaruh signifikan. Ya, semenjak kita jual kepemilikan, hentikan. Ya, atau tidak diakui adanya pengaruh signifikan. Oke, itu penjualan kepemilikan. Ya, masih sama. Kemudian bagaimana kita membeli saham ke investi? Nah, Pak, kan biasanya kita beli saham di mana, Nak? Beli saham? Pasar? Pasar saham. Pasar modal ya? Ya. Ya, Pak. Atau kita sebut di Indonesia apa namanya? BEI ya, Bursa Efek Indonesia kan? Ya, Pak. Oke. Atau bisa nggak sih kita langsung beli saham ke panas? Ya, beli saham langsung ke investinya. Bisa ya. Nah, kalau kita langsung beli ke investinya, berarti nanti dampaknya perolehan kepemilikan saham kita mengikuti. Ya, contoh gini, kalau kita beli saham ke investi, berarti investi menjual kan? Kalau investi menjual, berarti dia beredar dong sahamnya, betul nggak? Ya, Pak. Kalau bagi investor kan dia cash kurang, ya kan? Investasinya bertambah. Sedangkan bagi investi gimana dia mencatat jurnalnya, Nak? Ketika dia jual saham. Berarti dia cash pada common stock kan? Iya, Pak. Dalam arti dia berarti issued, menerbitkan. Jadi sahamnya beredar ya. Bertambah saham yang beredar sehingga mempengaruhi persentase perolehan kepemilikannya. Nanti di soal lebih jelas ya. Kemudian bagaimana sih kalau investi itu dia ada saham preferen ya? Kita udah belajar di pengantar sama intermediate ya. Saham preferen itu memiliki keunggulan atau keistimewaan. Apa salah satunya? Yaitu dalam pembagian Dividen didahulukan. Didahulukan ya. Kalau investi memiliki atau menerbitkan saham preferen ya ke investor lain ya selain kita umpamanya ya, berarti nanti dia ada penyesuaian net income sama dividennya. Kalau dividen berarti diutamakan dulu saham preferen, kita sisanya nanti dikalikan sama kepemilikan kita untuk dividen. Kalau untuk net income gimana? Ya sama aja ya, saham yang ekuitasnya saham preferen dikurangkan dulu, gitu ya. Oke, nah kemudian ada nama investasi negatif atau investasi pada metode ekuitas. Tadi waktu kita mencatat perolehan atau berinvestasi awalnya apa jurnalnya? Investasi saham yang metode ekuitas. Berarti investment in S pada cash, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Sebesar anggaplah 100 ya. Berarti investment kita debit kalau 100. Ya kan? Terus kemudian ada dividen. Dividennya sebesar
20. Apa kita jurnal? Cash pada investment. Cash ya. Iya, Pak. Tambah 20 ya. Iya, Pak. Jadi berapa total investment kita sekarang? 80. 80 di debit, ya kan? Nggak tahunya perusahaan rugi 100. Tahu maksudnya? Ya, kalau perusahaan rugi kita nyatanya gimana seharusnya? Investment income di debit. Oke, atau jumlah investasi kita berarti minus 20 dong, betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kita mencatatnya harus sebesar untuk menutup 0 itu. Jadi kita nyatanya berapa? Harus sebesar 80 bukan 100. Sedangkan 20-nya nanti dicadangkan ya sebagai cadangan kerugian ya. Intinya investasi negatif ya tidak boleh dicatat atau ditulis atau di jurnal ya. Nah, kenapa dia bisa negatif? Karena akibat pengakuan bagian rugi dari entitas asosiasi ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Investor harus menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Nah, kerugian itu dicadangkan. Nanti kalau si investi sudah melaporkan laba lagi, maka baru si investor mengakui bagiannya atas laba tersebut dengan cara mengurangkan terlebih dahulu kerugiannya. Ya, nanti soal lebih jelas ya, pusing kok kayak gini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini udah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas ya. Ini kita bahas dulu contoh soal yang kepemilikan kurang dari 20%. Pakai cost atau fair value method. Tanggal 3 Oktober 2017, P membeli 15% saham beredar milik S 1000 part ya. Harga pasar saham S pada tanggal transaksi 4.500 per lembar. S memiliki 800.000 ya lembar saham biasa yang telah beredar pada awal 2017. Pada bulan Desember membayarkan dividen tunai Rp100 per lembar saham dan memperoleh laba bersih 200 juta. Nilai pasar wajar saham biasa S pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 5.000 lembar. Jurnal yang A diperjualbelikan secara aktif atau trading, yang kedua dimiliki sampai batas waktu tertentu sehubungan dengan kebutuhan kas perusahaan. Yang kedua ini kita sebut dengan apa, Nak? Yang pertama trading ya, yang kedua Available for sale. available for sale atau non trading. Dari informasi soal ketika Anda sebelum menjawab kan Anda buat ketahui dulu ya. Kira-kira informasi apa yang nggak perlu di sini, Nak? Informasi apa? Par value ya, Pak. Laba ada nggak untuk cost value method? Nah, laba di jurnal nggak? Enggak, Oh Pak. iya, laba, Pak. Ya. Kalau dia cost atau fair value method itu dia apa sih jurnalnya? Pertama perolehan, kedua apa? Dividen ya. Dividen. Ketiga baru penyesuaian nilai wajar ya. Iya. Oh, iya. Oke. Iya, Pak. Ya, lupa. Sekarang kita yang trading dulu, trading ya. Oke, di sini kepemilikan 15%. Berapa lembar sahamnya? 800.000. Berarti berapa kita beli? 800.000 kali 0,15. Berarti 120.000-nya kita miliki dong. Benar nggak? 120.000 lembar. Iya, Pak. Nah, berarti kita jurnal kalau trading, investment, in S, trading ya. Atau langsung S-nya Anda hapus, investment in trading gitu ya. Pada cash sebesar berapa? 15% kali 800.000 kali 4.500 ya. Dapat 540.000. Ketika ada dividen, berapa dividennya sini? 100. Berarti cash pada dividen income 120.000 kali 100. Ya, 12. Kemudian saat laba no entry. Ketika ada adjustment nilai wajar, awalnya 4.500, ada kenaikan sebesar 5.000. Berarti 500 ya kenaikannya. 120.000 dikali 500, dapat 60 juta. Ya, fair value adjustment pada unrealized gain loss income. Income masuk nanti ke other income, nanti larinya ke RE. Yang trading sudah paham? Sudah, Pak.
Sudah Sudah, ya. Kalau non-trading bagaimana? Sama ya. Pertama, investment in non-trading atau available for sale ya. Ketika penerimaan dividen, cash pada dividen income. Ya, sama nggak? Sama ya, coba dari sini aja. Oke, ketika laba, no entry. Ketika ada adjustment, fair value adjustment pada unrealized gain loss equity, masuk OCI, nanti ke ekuitasnya OCI. Oke, yang kurang dari 20% sudah paham ya sepertinya. Sekarang masuk kita ke ekuitas ya, metode ekuitas dengan goodwill positif maupun goodwill negatif ya. Kita masuk dulu ke goodwill positif yang awal tahun, bukan yang interim ya. Pada tanggal 2 Januari 2015, PTP membeli 30% kepemilikan saham PTS diasumsikan mempunyai pengaruh signifikan dengan menyerahkan uang kas 2M dan saham sebanyak 200.000 lembar dengan nilai PAT Rp10.000 per lembar dan nilai pasar Rp15.000 per lembar. PTP mengeluarkan biaya untuk pendaftaran saham 50 dan konsultasi 100. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2015, PTS memperoleh net income 3M dan membayar dividen 1 Juli 1M. Pada saat pembelian saham tersebut, neraca PTS menunjukkan data sebagai berikut. Ini soal ya. Kira-kira apa yang mau Anda kerjakan? Cari dulu apa, Nak? Aksesnya. Betul nggak? Ya. Pertama, cari dulu aksesnya. Apa rumus akses? Cost of investment dikurang book value of asset dikalikan sama persentage atau acquire-nya ya, interest acquire-nya. Oke, cost of investment-nya berapa? Dia berupa imbalan apa dia? Ngasih kas nggak? Ngasih, Kak. ya Ngasih kas 2M ya kan? Terus ngasih saham nggak? masih Sahamnya berapa? 200 lembar kita kalikan 15 atau kita kalikan 10? 15 15. Berapa itu? 3M ya? Iya, Pak. Iya, Pak, Berarti 3M. investment-nya ada 5M. 5M. Sampai sini udah paham belum cari cost of investment? Paham ya? Iya, Oke. Pak. Yang kedua, tadi mencari excess cost of investment. Udah. Sekarang book value of net asset. Nah, berapa book value of net asset-nya? Apa rumusnya? Total aset dikurang total liabilitas kan? Atau kita ambil angka yang Iya, Pak. ekuitas aja. Berapa angka ekuitasnya nih book value-nya? 10 tambah 2. 12. 12. Atau 15 dikurang 3. 12. Ya. Nah, udah dapat kita net asetnya nih untuk book value. Berarti 12 dikali berapa? 30%. 30% kali 12 dapat 3,6. Kita cari aksesnya, ketemulah 1,4. Sampai sini paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham, Pak. Setelah kita mencari akses, langkah berikutnya apa tadi, Nak? Mengalokasikannya. Benar nggak? Kita alokasikan kemana nih 1,4? Ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Sisanya baru ke intangible. Gitu kan? Oke. Yang mana sih, Pak, aset dan liabilitas teridentifikasi? Nah, lihat sini nih. Berarti perbedaan book value sama fair value-nya. Kelas ada beda nggak? Nggak ada. Receivable, Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. inventory, Ada. inventory-nya 3, book value, fair value-nya berapa? 4. 4. Over apa under? Kita berapa tokoh? Over. Berarti under Under. value. Ya. Oh, inventory under value berapa? 1 juta. 1 juta. Atau 1 M ya. Iya, Pak. Kemudian OCA 3,3. Fair value-nya 3,1. Berarti itu besar book value-nya. Over value. Over value. Over sebesar berapa? 200 juta. Ya, itu untuk OCA-nya. Oke. Kemudian equipment-nya 5 book value, fair value-nya 8. Berarti
Under Under. 3M, under value. Ya. Stop sampai situ. Kita udah mengidentifikasi under sama over. Tadi apa kalau under? Kalau dia aset, ketika kita alokasikan dia bersifat Positif. tambah positif. itu untuk aset ya. Kalau untuk liabilitas under Negatif. 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 Sekarang ada nggak liabilitasnya? AP sama, notes payable Beda. 2 sama 1,8. Ini under atau over? Under. Ini patokannya yang di book value ini patokannya ya. Berarti dia over ya. Over. Notes payable dia over sebesar berapa? 200 juta. Oke. Masuk kita sini. Berarti ini masih 100%, benar nggak? Iya. 100% kan? Tadi kan inventory 1M ya. Masih 100%. Sekarang berapa kepemilikan kita? Semua kan 30%, benar nggak? Iya. Oh, inventory. Kalau dia under value, ya berarti dia positif. 300. Dari mana 300 tadi? Dapat tadi 1M dikalikan 30%. Ya. Terus tadi kalau under current asset, dia juga aset. Ya. Berarti kalau aset over value, dia bersifat mengurangi 60. Ya. Kita kalikan tadi 30% ya. 30% kali overnya di berapa? 200 juta kan? Iya. Oke. Terus under value equipment masih aset, berarti dia positif. 900. Dari mana 900? Oh, tadi kan 3M 100%-nya. Kepemilikan kita kan 30%. 30% dikali 3M dapat 900. Oh, ada liabilitas. Liabilitas over value. Ini menambah atau mengurangi ya? Kalau dia di aset, gimana kalau over mengurangi kan? Sedangkan di liabilitas dia menambah. Oke. Stop sampai di sini. Nah, Anda hitung. Berapa ini? 300, ya kan? Positif kan? 300. Dikurang 60 berapa? 240. Oke. Ditambah 900. 1.140 kan? Iya, Pak. Ditambah 60. Positif. 1.200. 1.200. Stop sampai situ. Nah, tadi kita excess 1.400. Sudah kita alokasikan 1.200. Berarti ada sisa dong. Benar nggak? Berapa sisanya? 200, Pak. 200 ini kemana ya kita alokasikan? Lihat lagi soalnya. Sini ada nggak katanya dialokasikannya ke patent atau yang lain? Nggak ada kan? Nah, kita asumsikan dia ke goodwill 200. Dapat kita jumlahkan 1,4. Kita cek, benar nggak sih goodwill 200? Apa rumus goodwill? Cost of investment-nya kan 5M ya? Iya, Pak. Ya kan? Fair value of net asset-nya berapa nih, Nak? Fair value of net asset. Kalau goodwill kan dari fair value kan goodwill 18,8 dikurang 2,8 berapa? 16. 16 dikali 30% berapa? 4,8. 4,8. 5 dikurang 4,8? 200. Ini dia goodwill. Jadi sama nggak ngitungnya sama bab 1? Ya. Sampai sini paham? Kita ngitungnya. Oke, tadi kita udah menghitung excess, udah menghitung alokasi. Sekarang kita menjurnal ya. Apa jurnal pertama? Secara kronologis, berarti pada saat investasi dong, ya kan? Oke. Berarti investment in S 5M. Dari mana 5M? Ngasih cash 2M. Capital stock-nya sebesar part 2M ya. Ada selisih, additional paid capital 1 ya. Ini paham ya? Yang pertama? Paham, Pak. Oh, di sini kita menggunakan Epic. Nanti kita menggunakan Epic juga ya. Oke, kemudian ada nggak biaya akuisisinya? Ada ya. Ada nggak biaya penerbitan? Ada. Pendaftaran. Pendaftaran ya, registrasi. 50 kan? Masuk kemana dia? Additional Ya, atau seri premium ya. Konsultasi masuk ke investment expense ya. Ini Anda lengkapi ya. Ini tulisnya apa seharusnya? Investment expense harusnya ya. 100 ya, karena investment expense itu yang berhubungan dengan investasi gitu ya. Sini Anda tulis ya, investment expense 100, ini Anda tulis ganti sini Epic ya, 50 pada cash 150 ya. Paham sini, Nak? Ya, ya, error ya di sini ya.
Oke, kalau sini Anda tulis Epic, berarti sini Epic juga. Kalau sini Anda tulis share premium, di sini juga share premium. Konsistensi ya, konsisten. Oke? Oke, itu udah paham. Berikutnya apa lagi secara kronologis? Sebelum akhir tahun. Dividen ya? Dividen. Tanggal 1. Nah, dividen berapa? 1 Juli. 1 M kan? Berarti apa 1 dividen? M, Yes, pada Dividen investment. berapa bagian kita? 30%. 30% kali M. 1. Dapat 300 ya. Ini udah paham ya? Baru kita di akhir tahun. Akhir tahun apa aja? Berarti ketika laba sama amortisasi. Labanya berapa? Sasi. Labanya 3M. 3M. Berarti menambah investment dong. Investment in S pada income from S 900. Dari mana 900? Laba yang 3M kita kalikan sama kepemilikan 30%. Sampai sini oke? Paham di sini? Paham, Pak. Paham, Sekarang bagaimana jurnal amortisasi? Tadi sudah kita alokasikan 300, ya kan? 300. Terus inventory ini sudah terjual. Kalau sudah terjual, berarti kita akui dong COGS-nya. Benar nggak? Anda masih paham matching konsep? Ada yang tahu matching konsep? Si Apa Pak, itu matching konsepnya? penandingan pendapatan dan beban pada Iya, periode yang sama. ya, pendapatan pendapatan dan beban. Salah satunya di inventory ya. Ya kan? Sini udah terjual, berarti ada grafik COGS-nya dong. Tadi inventory ini under atau over? Under value kan? Iya. Ya, gini, dia under value. Under value itu berarti dia kurang saji, ya. Under value, kurang saji. Berarti ketika kita jual, ya, kita jual under value yang inventory itu COGS-nya itu expand bukan? Bagian expand ya? Berarti expand-nya terlalu kecil dong. Kan dia under value ya, kurang saji kan? Kalau expand-nya terlalu kecil, berarti labanya terlalu besar ya. Kalau besar maka kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, yang income-nya debit atau kredit? Di debit. Kalau income di debit berarti mengurangi dong labanya nanti, benar nggak? Iya, Pak. Oke. Kemudian, nah di sini maksudnya ini ya, kenapa dia one line consolidation ya? Income from S pada investment in S. Karena akun-akun yang ada di laba rugi masuk ke income, akun-akun yang di neraca masuk ke investment. Bisa nggak saya tulis COGS per inventory, nak? Seharusnya kan COGS per inventory kan? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, Kan? Nggak bisa. Benar nggak? COGS-nya terlalu kecil dari COGS-nya, benar nggak? Kan dia under value nih. Ya kan, under value si inventory-nya. Berarti kan COGS-nya terlalu kecil. Ya kan? Kalau COGS terlalu kecil, berarti labanya terlalu besar, ya kan? Kalau laba terlalu besar, berarti gimana untuk memperkecilnya? Kita tambah beban dong. Nambah beban gimana nambah beban? Ya, sini tambah beban di sini. Sini COGS-nya. Oke, tapi karena kita menggunakan satu akun, kita buat income from S. Nah, untuk inventory diwakili sama investment in S. Coba dulu, yang inventory udah paham belum? Pak, apakah selalu menjelaskan seperti ini? Iya, kalau di sini keterangannya terjual. Paham ya? Kalau dia nggak terjual, berarti nggak ada amortisasi dong. Nggak ada COGS-nya, ya kan? Iya, Pak. Oke. Sudah paham belum logikanya? Yang 300 ini. Pak, saya masih bingung. Ulang lagi ya. Oke, pelan-pelan. Under value nih inventory. Ya kan? Under value. Berarti dia kurang saji. Ketika ada penjualan, berarti COGS-nya kita akui berarti terlalu kecil COGS-nya. Ya kan? COGS kecil, berarti labanya tinggi. Terlalu besar. Terlalu besar kan? Nah, gimana kita mengeliminasinya? Kita amortisasi, berarti income-nya harus kita debitkan. Kalau income debit kan labanya menjadi kecil lagi kan? Sesuai dengan fair value-nya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Kemudian contoh berikutnya sama kayak apa ini? Other current asset ya, sudah terpakai. Oke. Seperti supply gitu ya. Sama konsepnya kalau over value gimana? Berarti dia lebih saji. Bebannya gimana? Terlalu tinggi, benar nggak? Ya kan, labanya semakin Kecil. Saya kita nambah laba gimana? Berarti pendapatannya kita tambah dong di kredit
income-nya kredit. Sampai sini paham? Paham, Mbak. Oke. Coba untuk equipment under atau over nih equipment? Under. 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 Under ya. Berarti kalau equipment berarti berhubungan sama apa, Mbak? Mas? Berhubungan sama depresiasi. Depresiasi, Pak. Nah, under value ya. Berarti kita waktu kita susutkan berarti depresiasinya terlalu kecil dong. Benar nggak? Iya. Labanya besar. Terlalu besar. Makanya income-nya dikurangi. Kurang. Begitu juga untuk notes payable-nya, kebalikan dari aset. Aset. Ya. Oke, sudah kita jurnal nih tanggal 31 Desember. Kita gabungkan, Mbak, ininya Mas ya, jurnalnya. Yang laba sama amortisasi. Bagaimana cara menggabungkannya? Investment berapa ini? 900 ya? Ditambah 300, dikurangi 300, ditambah 60, terus apa ini? Dikurangi 45, dikurang 12. dapat investmentnya berapa? 603. 6 ya. Kita gabung jurnal ini ya. Oke, ini yang satu kita satukan jurnal. Setelah kita menjurnal, kita menghitung saldo investasi sama income from S. Ya. Sekarang berapa saldo investasinya? Awalnya berapa? 5 ya? Iya, Pak. Ya kan? Dikurang dividen 300. Terus ditambah akumulasi dari laba dan amortisasi sebesar 603. Jadi mendapat investasi di akhir periode 5.303. Ya. Sedangkan income from S-nya 603. Sampai sini paham? Ya. Hah? Iya. Oke ya. Nah, ini goodwill positif ya. Sekarang bagaimana goodwill negatif? Nah, contohnya nih, imbalannya berupa apa ini? 1,5 ya. Kasnya kan? Sahamnya Iya, berapa? 200 lembar ya? Iya, Pak. 15. Nah, jadi berapa nih? 3M dong sahamnya kan? Iya. 200 kali 15 3M. Kasnya berapa? 1,5. Jadi berapa tuh? Tambahkan 1,5 tambah 3. 4,5. Saya ngomong kecepatan enggak? Enggak, Pak. Anda bisa lihat muka saya, tapi saya nggak bisa lihat Anda ya sebenarnya ya. Oke. Oke, di sini berarti kita dapat cost of investment 4,5 kan? Nah, sekarang kita mencari excess. Berapa book value-nya yang tercatat, Nak? Tadi kan 3,6 ya? Udah kita cari kan? Berarti ada 900 dong excess-nya. 900 excess ini kita alokasikan kemana, Ri? Ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Ya kan? Iya, Berapa sisanya? Iya, Pak. Saya ke intangible asset. Oke. Tadi sudah kita bahas nih sama kayak tadi di sini. Nah, ya. 300 under value inventory, over value OCA, under value equipment, over value not payable. Coba kita hitung berapa tadi di sini semuanya? 300 kurang 60 tambah 900 tambah 60 berapa tadi? 1,2 ya? Ya kan? Excess-nya berapa? 900. 900 kurang 1,2? 300. 300. Goodwill-nya negatif dong. Iya. Kan? Jadi bukan goodwill namanya, tapi gain on bargain purchase 300. Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau gain on bargain kan kita akui sebagai keuntungan pada periode berjalan, benar nggak? Iya, Pak. Iya. Kalau goodwill kan tidak kita amortisasikan, benar nggak? Maka sini nggak ada amortisasi goodwill. Paham nggak di sini? Ya kan? Tanah, goodwill itu tidak diamortisasi. Ya. Oke. Karena ada gain on bargain, kita akui dong keuntungannya. Berarti menambah investment, menambah income from S sebesar 300. Cuma nama ini doang ya. Setelah itu dari jurnal, kita jurnal ya. Buat lagi saldo akhir investment in S sama saldo akhir income from S. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke ya, nanti kalau nggak paham diulang lagi ya di rumahnya ya. Sampai bisa. Oke, ada lagi nih. Transaksi bagaimana sih kalau kita investor, kita udah berinvestasi nih sama investi, benar nggak? Kepemilikan 35%, iya kan?
Kalau metode ekuitas itu gimana sih menurut PSAK? Tadi ekuitas yang dikatakan metode ekuitas itu bagaimana tadi? Metode ekuitas itu awalnya kita mencatat sebesar cost, kemudian baru ada penyesuaian sebesar net asset investee. Kalau investinya laba, kita ikutan laba dong investmentnya. Kalau investinya rugi, berarti kita berkurang investmentnya. Gitu ya, menurut PSAK. Nah, di kasus ini, investee itu juga punya investasi saham lain dan dinilai fair value OCI atau AFS. Contoh gini, awal Januari 2015, PTA membeli 35% saham PTB dan diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan membayar kas sejumlah 475. Pada saat itu, book value dan fair value net asset PTB masing-masing 900 dan 1,1. Berarti beda ya book value sama fair value-nya? Iya, Pak. Di mana bedanya ini? Oh, ternyata bedanya 200 di aset tetap ya. Kira-kira 200 ini under value atau over value? Under value ya. Nah, masa manfaat aset tetap ini 10 tahun. Oke. Selama tahun 2015, PTB memperoleh keuntungan 80 dan membayar dividen pada tanggal Desember 120. Sebagai informasi tambahan, PTB juga mempunyai investasi saham yang diklasifikasikan sebagai AFS. Mengalami kenaikan 20 juta. Nah, langkah pertama apa dulu kita? Mencari akses kan? Sebentar, mencari. Apa langkah pertama? Mencari akses ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Mencari Gimana cari akses? Pas cari dulu berapa cost of investment book value. Value of net ini asset. berapa cost investmentnya nak? Berupa kas 475, ya kan? Ya. Book value-nya berapa book value-nya? 900. 900. Dikalikan 35%. 315. Ada excess value 160. 160 dialokasikan ke aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Yang mana itu? Yaitu aset tetap di soal ya. Berapa? Iya, Pak. 200 juta. 200 juta ini kita kalikan 35%. Oh, aset tetap ini dia under value, berarti dia positif kita alokasikan. 70 juta, ya. 160 kurang 70 dapat goodwill 90. Ya. Kita tes, benar nggak sih 90? Cost of investment-nya 475. Fair value-nya berapa? 1,1 dikali berapa? 0,35. Berapa itu angka? Berapa jumlahnya, nak? Fair value of net asset-nya? 385, Pak. 385. Cost-nya 475 dikurang 385 berapa? 90. Sama di sini. Sampai sini paham? Masih paham ya? Oke. Ada yang bingung? Masih sama ya caranya ya? Oke, nanti berbeda hanya di sini doang kenaikan ya. Oke, kemudian baru kita jurnal. Pada investasi apa jurnalnya? Januari. Berarti investment in S pada cash. S ini B ya. Investment in B pada cash ya. 475 kan? Setelah itu apa lagi? Ada dividen nggak? Ada ya. 120 kan? Laba 80. Berarti dividen 120 bagian kita 35% berapa? 42. Ketika dividen berarti cash pada investment in B. Ketika laba berarti meningkat dong investment kita, investment pada income sebesar 28. Dari mana? 35% kali 80. Ya kan? Setelah ada laba apalagi jurnal amortisasi. Tadi berapa sini aset tetapnya? 70 kan? Iya, Pak. Masa berapa berapa? 10 10 tahun. 10 tahun. Berapa di amortisasi depresiasinya? 7. 7 juta. Misalnya investment in B pada Pada income pada investment. Kenapa income dan B tadi? Karena kenapa? karena dia off. Karena Online. kenapa? Kenapa income dan debit sini amortisasinya? Karena labanya terlalu besar. Laba yang terbesar atau under value ya. Nah, under value kan tadi. Jadi 7 ya. Oke, sampai sini stop dulu. Anda udah paham ini kan? Nah, si investi kan dia ada lagi kan saham apa namanya?
Saham lainnya ya kan dinilai sebesar fair value, benar nggak? AFS, iya Pak. Berapa? Oh di sini kan kalau AFS itu kan ada penyesuaian nilai wajar ya, Iya, benar nggak? Kak. Fair value adjustment pada unrealized gain loss ya, karena sebenarnya fair Iya, value Pak. adjustment itu akun apa sih? Akun investasi Pak. Akun investasi ya, nanti dia bisa menambah, bisa mengurangi ya. Iya. Ya kan? Oke, karena 20 juta ini, maka dia kita catat juga sebagai berapa kita catat yang 20 juta itu. Berarti investment in B pada income from D. Kan dia 20 juta nih kenaikan laba, siapa namanya? Investasi siapa? Si investi, benar nggak? Iya. Berarti kita juga perlu penyesuaian dong. Kan kita berinvestasi sama investi, benar nggak? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, ya maka sini, nah untuk yang penyesuaian klasifikasi per value OCI ini, nah kita anggap dia sebagai OCI. Ya udah kita gabung jurnalnya yang di akhir tahun, mana di akhir tahun? Iya, yang ketiga ini ya. Benar nggak? 28, labanya 28 tadi ya? Ya kan? Terus dikurang 7, ditambah 7 ya. Itu investmentnya. Income-nya 21, income from B-nya yang OCI nanti kita laporkan terpisah ya. Di lapor apa? Di ekuitas nanti yang 7 ini masuk ke AOC. Oke. Nah, tadi sudah masuk kita ke metode ekuitas, baik goodwill positif maupun goodwill negatif dengan tambahan soal kalau ada investi memiliki investasi lain yang dinilai sebesar fair value OCI, ya. Sekarang bagaimana kalau dia transfer aset ya, yang tadi downstream dan upstream ya. Berarti ada intercompany transaction, transaksi yang terjadi antar perusahaan mana, yaitu investor dan investi. Sebenarnya materi ini nanti Anda perdalam di chapter, ada yang tahu? Belum baca gitu ya. Oke, di chapter 5, 6, 7, dan seterusnya. Ya, nanti di chapter 5 ya. Ini chapter 5 termasuk UTS nggak di sini? Masuk nggak UTS-nya nak? RPS-nya saya lupa. Mati ya? Udah selesai. Masih on? Masih on? Masih. Ya, ternyata masuk ya, chapter 5 ya. Oke, ini intercompany transaction ya. Jadi ada investor dan investi melakukan transaksi seperti penjualan aset. Penjualan asetnya bisa inventory, bisa plan aset, ya, tanah, bangunan. Nah, nanti tergantung jenis asetnya, bagaimana kaidah akuntansinya. Nah, kalau tadi downstream berarti yang jual investor, yang beli investi, ya. Ingat ya, kalau dia downstream, yang jual investor, yang beli investi. Indikasi labanya 100%. PTA merupakan investor yang memiliki 20% saham PTB. Sepanjang 2015, PTA menjual inventory senilai 200 juta kepada PTB. Harga perolehan barang dagang inventory tersebut adalah 140. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, sepertiga dari barang dagang tersebut belum terjual dan masih ada di gudang PTB. Pada tahun 2015, PTB mengumumkan net income 1M. Berdasarkan data tersebut, pada tanggal 31 Desember 2015, PTA akan mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Dari soal paham nggak? Siapa investornya? Si A. Investinya? Si B. Kepemilikannya? 20%. Dia jual apa? Jual inventorinya. Si A jual inventory. Berapa harga jualnya? Berapa harga jualnya? 200 juta. Berapa COGS-nya? 140 juta. 140 juta. Sebelum kita masuk ke jurnal ini, satunya ada jurnal tambahan ya. Kira-kira si A itu apa di jurnalnya, Nak? Pertama kali dia menjual. Berarti debit cash gitu ya? Atau AR? Iya. Kreditnya sales, benar nggak? Sebesar 200. Iya, Ya?
Ya, sambil nulis ya. Oke. Terus COGS-nya gimana jurnalnya, Nak? COGS-nya? COGS pada Inventory sebesar berapa? 140. Kita jual 200. Harga pokoknya berapa? 140. Kita untung rugi sih sebenarnya? 60. Untung 60. Bagi si investor, benar nggak? Ya. Tapi investi ini kan sahamnya kita beli kan. Nah, di investi ternyata ternyata sepertiga dari barang dagangan tersebut belum terjual dan masih ada di gudang. Tadi berapa tadi untungnya, Nak? Bagi si investi berarti apa jurnalnya? Ketika dia beli. Inventory pada cash atau AP? Iya, inventory pada cash atau AP kan? Sebesar 200. Iya, Pak. Nah, kalau si investi itu sudah melakukan penjualan seluruhnya kepada pihak luar, baru diakui semua keuntungannya. Oke? Tetapi dalam kasus ini, si investi dia baru menjual berapa? 2/3 kan? Inventory dari si A? Iya, Pak. Iya kan? Berarti ada sepertiga yang belum terjual. Nah, sepertiga itu belum bisa diakui. Kita sebut dengan unrealized profit. Laba yang belum direalisasi. Benar nggak? Nah, bagi si investor, 20 juta ini dia diakui sebesar 100%. Dikurangkan bagi dia income from B, kreditnya investment in B. Tadi kan si investor tadi mengakuinya berapa tadi? 60 kan? Iya. Benar nggak 60? Tetapi si investi Belum menjual semua. belum menjual sepertiganya. Yang 20 Iya. itu mengurangi lagi dong income from B pada investment ya. Oke, ini kalau downstream 100% yang ini ya. Yang 20 juta ini 100%. Nanti Anda bisa membedakan mana upstream ya. Oke, periode berikutnya ternyata investi berhasil menjual sepertiga barang yang tersisa tadi. Ya, kita akui lagi labanya. Gimana mengakuinya? Investment pada income sebesar 20. Oke. Nah, bagaimana membandingkan dengan upstream? Nah, sekarang upstream berarti yang jual siapa ini? Investi. Yang beli investor. Benar nggak? Ya. Oke. Sama ya kasusnya ya. Nah, si upstream berarti investment pada income 200 ya. Ini 200 ini apa nih, Nak? Harga beli ini enggak? Bukan ya? Bagi investor ini jurnal 200-nya apa? Laba, benar nggak? Iya, Pak. Kan pada tahun itu si investi melaporkan laba berapa? 1M kan? Kepemilikan kita berapa? 20%. Berarti 20% kali 1M dapat 200 juta ya. Maksud saya sebelum ada jurnal ini, ada seharusnya jurnal sebelumnya. Apa jurnal sebelumnya tadi? Jurnal penjualan sama COGS-nya ya? Iya, Pak. Oke, ini Anda udah paham nih. Intinya yang 3 jurnal ini, 1, 2, 3. Ketika laba ya, terus ini nggak ada dividen, ketika eliminasi unrealized profit-nya, ketika inventory tersebut sudah terjual. Berarti ini unrealized, yang ini realized ya. Ini unrealized profit, yang ini realized profit. Oke. Upstream sama seharusnya bagi siapa namanya? Bagi si investor apa nyata pertamanya, Nak? Inventory pada cash atau AP. Udah cash, Pak. 200 juta. Kita nggak tahu berapa COGS-nya, benar nggak? Ya kan? Oke. Terus ketika ada pengumuman laba gimana? Berarti 1M dikali 20%. Investment pada income 200. Nah, sama aja. Ternyata setelah dijual oleh si investi ke investor, si investi kan mengakui 60 juta kan? Ya. Ya kan investinya? Si investor kan belum terjual. Masih ada sepertiga ya? Benar? Iya, Pak. Nah, sepertiga itu kan unrealized profit. Ya. Berapa unrealized profitnya? 20M tadi, Kak. 20 juta ya? Ya kan?
20 juta. Kalau dia downstream itu kan 100% diakui. Tapi kalau upstream dia proporsional. Dari 20 juta yang diakui sama investor hanya sebesar kepemilikannya 20%. Berarti income pada investment sebesar 4 juta, 4 juta. Sampai sini bisa membedakan? Bisa, Pak. Ya. Nah, ketika si investor atau si A ini menjual ke pihak ketiga, baru diakui lagi ya. Investment pada income sebesar 4 juta. Downstream 100%. Kalau upstream proporsional, tergantung berapa yang kita miliki. Ya. Oke. Masuk kita ke interim acquisition ya. Apa yang interim? Berarti dia tidak di awal tahun. Mempengaruhi apa tadi? Mempengaruhi perhitungan laba dan amortisasi. Amortisasinya kalau dia inventory dan OCA bagaimana? Yes. 100%. 100% ya, full ya. Tapi kalau seperti equipment, building, debt bagaimana? Parsial ya. Oh begini. 1 Oktober, PT Pelangi membeli 40% saham PTS sebesar 800 juta. Diasumsikan mempunyai pengaruh yang signifikan. Net aset PTS 1 Januari 2016, 1,5. Untuk tahun 2016, PTS melaporkan net income 250 juta dan mengumumkan dividen 1 September 150 juta. Nilai buku aset dan liabilitas PTS 1 Oktober sama dengan nilai wajarnya kecuali bangunan nilai bukunya 400 dan nilai wajarnya 600. Manfaatnya 20 tahun. Oke, pertanyaan sini. Kita 1 Oktober ya. Kita tadi langkah pertama tetap mencari excess, benar nggak? Nah, cari excess dulu, kita identifikasi dulu cost of investment-nya. Berapa cost of investment-nya, imbalannya? Berupa kas ya 800 kan? 800 juta. Kapan kita beli? 1 Oktober, awal tahun. Nah, book value of net asetnya di soal ini diketahui pada tanggal 1 Oktober atau awal tahun? Awal tahun. Ya, maka perlu kita sesuaikan, ya kan? Berarti yang mempengaruhi modal apa? Berarti modal dikurang dividen ditambah laba, benar nggak? Iya, Pak. Modal akhir ya. Oke, di awal tahun ada ekuitas 1,5, ya kan? Terus di tahun 2016 ada net income 250. Nah, kita mencari berapa net income pada tanggal 1 Oktober. Dari Januari ke 1 Oktober itu berapa bulan? 9. Ya, berarti 9 per 12 kali 250 juta ya. Dapat 187.500. Ingat ya, ini masih 100% ya. Oke. Kemudian dividennya. Dividen ini sebelum atau setelah tanggal akuisisi? Sebelum. Berarti masuk di sini. Benar nggak dividennya? Iya, mengurangi. Kita kan akuisisi tanggal 1 Oktober nih, sedangkan dividennya 1 September dong. Benar nggak? Berarti kita kurangkan dividen yang 150. Sampai sini paham nggak? Soalnya paham ya? Oke, 1,5 ditambah 187,5 dikurang 150 dapat 1M537. 100% ya. Kita kalikan sama kepemilikan 40%. Dapat 615. Ini ekuitas pada tanggal 1 Oktober. Berapakah excess value-nya? Berarti cost of investment 800 dikurangkan book value of net asset pada tanggal akuisisi sebesar 185. Ketemu excess value, berikutnya kita alokasikan. Adakah aset dan liabilitas yang teridentifikasi di soal? Ada. Bangunan, book value-nya 400, sedangkan fair value-nya berapa? 600. Bangunan under atau over? Ya, karena ini sudah bagian 40%, berarti 200 kali 40% dapat 80 bersifat positif. 185 kurang 80, sisanya goodwill 105. Sampai sini paham? Paham, Ya. Kita jurnal. Apa jurnal pertama? Investment in S pada cash 800. Pada perolehan ya. Oke, apalagi? Dividen kita jurnal nggak? Enggak. Kita kan mulai menjurnal kan pada saat akuisisi kan?
Iya. Iya, Pak. Oktober. Si dividen ini dia tanggal berapa? 1 September. Jadi di jurnal nggak? Tidak. Enggak. Hah? Nggak di jurnal ya? Oke. Kalau nggak di jurnal apa lagi? Berarti laba ya? Tadi berapa labanya? 250 juta. 250 juta, Pak. 250 juta, Pak. 1 tahun. Itu 1 tahun. Berarti kalau akhir tahun 1 Oktober ke Desember berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Berarti 250 dikali 3/12 berapa? 62.500. 62,5. Kepemilikan kita berapa? 40%. Berarti nanti hanya 20 25. tambah investment pada income. Jadi paham? Apa ya? Oke, tadi ada amortisasi nggak? Ada ya, 80 kan? 80. Umurnya berapa? 20 tahun. Iya. Berarti kita mulainya dari 1 Oktober dong. 3 bulan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Dibagi 20 tahun berapa setahun? 4 jutaan ya? 4 juta, Pak. 4 juta, Pak. Kalau 3/12-nya? 1 juta, Pak. 1. Berarti income pada investment. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke ya. Itu interim ya. Nah, sekarang kita masuk ke investasi. Anjir, banyak banget. Kenapa? Ya, berikutnya kita masuk ke investasi melalui kepemilikan bertahap. Ya, nanti berarti ada apa, Mbak? Ada reklasifikasi ya? Oke. Awalnya PTP membeli 10% saham PTS. Investasinya 70 juta. Mengelompokkannya sebagai trading securities. Berarti itu income ya. Net aset si PTS 600 juta. Selisih sebesar 10 juta. 10 juta dialokasikan ke bangunan. Masa manfaatnya 20 tahun lagi. Untuk tahun 2016, PTS melaporkan net income 100 dan memberikan dividen 50. Nilai wajar saham pada akhir tahun sama dengan nilai tercatatnya. Berarti nggak ada penyesuaian. Benar nggak? Kalau kita menggunakan, ini kan seharusnya kan 10% ya, pakai metode apa nih Mbak? Mas? Cost atau Cost fair value. method kan? Cost method, Pak. Cost method. Kalau ada net income, kita jurnal nggak sih? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Ya. Jadi jurnal saat perolehan gimana? Investment in trading pada cash sebesar 70 juta. Sebesar diinvestasikan. Betul nggak? Iya, Ada Pak. dividen nggak? Nah, pada penerimaan dividen gimana? Berapa sih dividennya? 50 juta. 50 juta. Berarti cash pada dividen income 50 juta kali 10%. Dapat 5 juta. Hanya ini doang kan? Benar nggak? Ada penyesuaian nggak? Tidak ada. Enggak ada. Ya, sama ya? Oke. Kemudian si PTP ini membeli lagi 15% saham CS senilai 100 juta. Awalnya di 10%, sekarang 15%. Berarti berapa akumulasinya? 25% kan? 25%, Tentang Pak. 10% ini dia mempunyai pengaruh signifikan nggak? Tidak. Tidak, Pak. Ya. Sekarang dia 15%, akumulasi 25%. Berarti dia memiliki pengaruh yang signifikan, benar nggak? Iya, Pak. Oke ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Yang jurnal ini kita catat ulang seolah-olah kita menggunakan metode ekuitas ya. Ketika berinvestasi, langsung kita jurnal investment in S pada cash. Sebesar 100 kan awalnya, benar nggak? Iya kan? Iya, Investment Pak. in cash 100 juta kan? Tapi ada jurnal reklasifikasi, sini berapa investment in tradingnya? 70 juta. Kalau kita reklas, ya kan, berarti apa sih reklas itu? Klasifikasi ulang, benar nggak? Nah, investment tadi yang ada menjadi tidak ada kan? Gimana supaya mentiadakannya? Ya kita kredit, ya kan? Investment ini sebesar 70, ya? Ya kan? Nah, debitnya investment S sebesar 70. Kita gabungkan jurnalnya. Investment in S 70, investment in trading 70, cash-nya 100. Ini saat perolehan. Sampai sini paham perolehan?
Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, tadi ya kita buat nih tadi kan retrospektif ya. Mempengaruhi apa tadi kalau investasi bertahap? Mempengaruhi akun investment sama RE, ya kan? Yang mana maksudnya? Nah, tadi sini ada net income kan? Berapa net income di sini? 100 juta. 100 juta, Pak. Tapi kan kalau metode cost kan nggak dicatat kan? Ketika kita menggunakan metode ekuitas kan dicatat. Seolah-olah kita mencatat metode cost gitu ya. 100 juta dikalikan 10% berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. Ada amortisasi nggak di sini? Waktu cost nggak kita catat, tapi waktu ekuitas kita catat. Berapa amortisasinya? 10 juta kan? Dibagi 20 berapa? 500. Berapa? 500 ya. Kita jurnal investment. Tadi kan seharusnya kalau kita mencatat apa namanya? Mencatat laba apa kita jurnal seharusnya di sini? Kalau misalnya kita catat gitu. Investment pada income ya. Pada income. Ya kan? Nggak kita catat karena metode cost, benar nggak? Nah, maka kita balikan lagi jurnalnya ya. Investment pada RE sebesar 9.500.000. Jadi dia selisih sebesar, oke. Anda tahu nggak asal jurnal ini dari mana, Nak? Tahu? Halo. Iya, Kurang Pak. paham, Pak. Hah? Kurang paham. Kenapa? Kurang paham, Pak. Oke, saya ulangin lagi ya. Yang ini udah paham belum? Yang ini udah paham belum? Yang itu udah, Pak. Udah, Pak. Oke, yang ini belum paham ya. Kan awalnya kan ada ada laba nih. Laba kan belum kita catat kan? Iya. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang kita catat. Kalau laba berarti apa jurnal seharusnya, Mbak? Investment pada income kan? Sebesar 10 juta. 10 juta. Nah, sini kan ada amortisasi karena cost nggak kita catat kan? Maka nanti di ekuitas kita catat. Benar? Berapa amortisasinya di sini? 10 ya. 10 juta dibagi 20 berapa? 500. Benar nggak? 500. Apa sih jurnal amortisasinya? Berarti income pada investment ya? Iya kan? Pertama investment pada income ya. Sebesar berapa? 10 juta ya kan? Yang kedua income pada investment sebesar 500.000. Tadi ada invest 10 juta, terus investnya lagi di kredit 500.000. Berarti investnya di debit dong, lebih besar 9,5. Sebenarnya paham? Paham, Pak. Oke. Income awalnya berapa? 10 ya kan? Terus kemudian di debit 500. Berarti 9,5 kan? Income nanti masuknya kemana? Ke RE. Benar nggak? Iya. Iya, Pak. Sudah beda tahun. Ini kan 2016, ini 2017. Berarti sudah ditutup dong income-nya. Maka sini larinya ke akun RE. Paham belum? Paham, Pak. Paham, Oke, Pak. ada ngerti ya dari mana angkanya ya? Oke. Kemudian dividen. Nah, berapa sih dividen awalnya? Ini kan cost ya kan? Tapi karena kita sudah menggunakan metode ekuitas, ini seolah-olah menjadi ekuitas, benar nggak? Tapi kan ini sudah kita laporkan pada 2016. Benar? Ya, kayaknya pusing. Iya, Pak. Oke, awalnya berapa Ya, dividen? Berarti dia cash pada dividen Dividen income. 5. Dividen ini dilaporkan mana dividen income-nya nanti ini? Ada Dari ke R, income. benar nggak? Berarti sama nggak cash pada RE, Mbak? Sama ya. Sama, Oke. Pak. Nah, kalau ekuitas gimana jurnalnya? Ekuitas berarti cash pada Investment. sebesar 5 juta juga kan? 5 juta. Ya kan? Nah, kita harus menghapus income from as tadi itu. Yang dividen income ini harus kita hapus dividen. Yang tadinya kita catat RE kan? Kalau kita hapus berarti RE-nya di debit dong sekarang. Benar nggak? Sini debit 5 juta. Ya kan? Iya. Nah, kas kan sudah kita akui kas misal 5 juta, jadi nggak perlu kita ubah 5 juta kasnya. Yang belum ada akun
investmentnya sebesar kredit sebesar 5 juta. Sampai jadi paham? Ulang lagi atau gimana? Paham, Pak. Izin bertanya boleh nggak, Pak? Saya masih bingung, Pak, kenapa kita mencatat lagi yang dividen yang udah terjadi di 2016 sama yang income itu, Pak. Padahal kan kita baru berubah ke equity method itu pas 2017, Pak. Iya, karena kita acuannya kan ke PSAK 15. Kalau ada investor yang berinvestasi secara bertahap dan berubah kepemilikannya, nah katanya menurut PSAK itu ya harus dirubah juga metodenya, di mana aplikasi metode yang baru ini seolah-olah ketika kita waktu pertama kali berinvestasi. Gitu ya. Oke? Berarti misalnya kita pertama baru investasi 2015 gitu, Pak. Kita ubahnya dari 2015 gitu ya, Pak? Iya, dari awal lagi. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ini paham ya? Oke, sekarang penjualan kepemilikan saham ya. Oke, kalau kita jual kepemilikan tadi gimana teori tadi? Berarti kepemilikan kita berkurang ya? Kurang, Pak. Investment in PTS-nya berkurang ya. Oke, 1 Januari 2013 PTP membeli 320.000 lembar saham PTS 40% ya. Senilai 580 juta. Ekuitas PTS saat itu 1,2 ya. Dari transaksi ini terdapat goodwill 100. Nilai tercatat aset dan liabilitas sama dengan nilai wajarnya. PTP menggunakan metode ekuitas dari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, pada akhir tahun 2015, akun investasi tersebut menunjukkan saldo 700. Ya. Oke, 1 Januari PTP menjual 200 lembar saham tersebut senilai 460. Sisanya 120.000 lembar dinilai wajar 270. Dan PTP akan mengelompokkan sebagai trading securities. Oke, berarti kita jual kepemilikan. Awalnya kita mempunyai 40% metode ekuitas, ya. Berapa lembar saham kita miliki? 320.000 lembar ya. Ya kan? Iya, Pak. Oke, kita jual berapa? 200.000 lembar. 200. Oke. Yang 200.000 lembar ini kita jual dengan harga berapa? Kasnya? 460. Berarti kas kita dapat 460 debit, benar? Iya, Pak. Jual kepemilikan berarti investasi kita berkurang dong. Sebesar 437.500, ya kan? Dari mana 437.500? Kita jualnya berapa? 200. Awalnya berapa? 320. 200 per 320 dikalikan sama investasinya berapa? 700. Benar nggak? Iya, Pak. 200 dibagi 320 dikali 700. Dapat berapa Anda? Dapat 437.500, ya kan? Nah, akibat penjual kepemilikan ini ada gain on sale of securities. Bisa menghitungnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini Anda coret-coret bukunya atau melalui e-book atau bagaimana? Ini kan Anda ambil buku kan ini? Iya, Anda Pak. atau nggak di print? Di print, Pak, saya. Ya, ada yang print, ada yang enggak ya. Berarti Anda tahu dari mana hitungannya ya. Kemudian tadi transfer kategorinya bagaimana? Nah, beda lagi tahapnya ya. Tadi kita dari cost ya. Iya kan? Dari ekuitas kan? Iya, Pak. Sekarang kita jual kepemilikan, tadinya kita mempunyai pengaruh yang signifikan, sekarang tidak memiliki pengaruh signifikan ya. Nah, menurut PSAK yang tidak memiliki pengaruh ketika dia transfer ini ya kepemilikan atau kita jual kepemilikan, nah yang cost ini harus dinilai sebesar nilai wajarnya. Seharusnya berapa sih sisa investasi kita? Dari lembar berapa? 320 ya? Kita jual berapa? 200 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa 120 kan? Masih 120. Terus 120 ini kita
di book value-nya berapa? Di book value-nya. Tadi awalnya berapa? 700 ya, benar nggak? Iya, Pak. Kita jual berapa? 460. Seharusnya 120 ini dihargai berapa seharusnya? Dihargai 240 kan? 240. Tapi di sini dinilai sebesar fair value-nya sebesar 270 juta ya. Kita jurnal investment in trading 270, investment in PTS 26.500, gain-nya 7.500. Dari mana nak investment 26.500? Ada yang tahu nggak? Dari 700 juta dikali 120 per 306. Iya ya. Kalau kita gabungkan jurnalnya seperti ini. Oke, saya jam berapa sampai jam berapa ini selesainya? Saya lupa nih jamnya. Jam 1. Ada nggak Mas Dian? Pak. Jam 1, Pak. Jam 13, Pak. Udah ngantuk kalian ya sebenarnya ya. Belum, Oke, Pak. tanggung ya. Oke, sekarang pembelian saham langsung dari perusahaan. Biasanya kita beli saham di mana tadi? BEI ya? Pasar modal Iya, kan? Pak. Bagaimana kalau kita beli langsung ke investinya langsung? Jadi apa tadi konsepnya? Mempengaruhi persentase kepemilikannya ya. Contoh begini, PT Prima membeli 20.000 saham yang belum diterbitkan sebelumnya langsung dari PT Sanjaya senilai 450 juta. Pada saat itu ya PTS ekuitasnya 200 juta. Ya. Capital stoknya 10 nilai parinya, terus RE-nya 150 juta. Setelah pembelian saham PTP, jumlah saham PTS beredar. Kan si PTP kan membeli. Kalau membeli berarti si PTS, si investinya kan dia menjual. Kalau dia menjual berarti dia gimana? Beredar dong, ya kan? Berarti bagi si investi kan cash pada saham kan? Sahamnya kan dijual berarti beredar. Tambah 20.000 ya. Berarti 20.000 ditambah 200.000 dibagi 20 dapat 40.000. Jadi berapa perolehan kepemilikan saham si P ini? Itu sebesar 50% ya. Dari 20 naik menjadi 40. Nah, itu hanya aja ya. Oke, kemudian investasi dengan saham preferan. Nah, bagaimana kalau investi memiliki saham preferan ya? Saham preferen itu ada yang kumulatif, ada non kumulatif. Dia memiliki hak istimewa dalam pembagian dividen ya. Contoh begini, PTP ya tadi konsepnya harus disesuaikan dulu net income sama dividen gitu ya. PTP membeli 40% saham PTQ pada awal 2016 senilai 2,5 M. Berarti 2,5 M ini apa? Cost of investment-nya ya? Ya kan? Iya. Pada saat itu Iya, Pak. ekuitas Q 10%, kumulatif preference stock. Ini fungsi 10%-nya apa? Kan kalau preference stock itu dia identik dengan persentase ya. Ini untuk menghitung apa sih sebenarnya? 10% ini kita tahu. Dividen. Menghitung dividennya ya. Nah, saham preferennya 10%, nominalnya 1 M per M. Nominalnya 100 ya dengan harga 1 M ya. Capital stocknya 3M, ada PIC-nya atau share premium, atau apalagi namanya di EPIC-nya ya, 500 juta, RE-nya 1,5. Net income yang diperoleh dan dividen yang dibayarkan oleh PTQ masing-masing 700 dan 200. Ya, net income 700, dividennya 200. Kita mencari akses dulu. Aksesnya gimana? Cost-nya ada 2,5 ya. Kalau diketahui. Terus ekuitasnya mana ekuitasnya? Total ekuitas kan ada 6M ya? Iya. Dari mana 6M? 1 ditambah 3 berapa? 4 ya? 4. Ditambah 0,5? 4,5 ditambah 1,5? 6. 6. Nah, kalau kasus seperti ada saham preferen, berarti dikurangkan dulu saham preferennya modalnya. Berapa modalnya? 1M ya? Dapat 5M ya? 5M ini baru dikalikan dengan kepemilikannya sebesar 40%. Ya, dapatlah 2M. Cost of investment-nya 2,5 dikurangkan 2 dapat aksesnya sebesar 500 ya. Kita asumsikan dia masuk ke goodwill. Oke.
Nah, sekarang bagaimana menghitung laba? Nah, tadi pengaruhnya kan kalau ada saham preference, dia ngaruh ke laba sama dividen ya. Ya kan? Laba Iya, berapa Pak. dilaporkannya? 700. Ya, 700. Sedangkan dividen saham berapa? Preference. Dikumpul sama dividennya ya. 10% dikali 1M kan? Dapat Iya, 100 Pak. ya. Jadi 100. sahamnya, sekarang berapa net income-nya sekarang? Labanya sekarang? 600 kan? 600 juta, Pak. 600. Kepemilikan kita berapa? 40%. 40% kali 500 dapat 240. 240 juta. Jurnalnya apa jurnalnya waktu investasi? Berarti investment. Investasi. Pada apa? Kalau pada investasi kan jurnalnya kan investment in S pada cash 2,5, benar nggak? Iya, Pak. Pada saat pembagian laba gimana? Investment Pada income. Nah, investment in S pada income from S ya? Iya, Pak. Ini kebalik deh ya. Salah ya? Benar nggak? Investment in S pada income from S. Sebesar 240. Dari mana 240 tadi? 40% kali 600 ya. Oke. Kemudian dividen 200. Cash pada investment in S sebesar 40. Kenapa 40? Kita punya dividen berapa? 200 ya? Diutamakan untuk siapa dulu? Saham preferen kan? Iya. Saham preferen berapa saham preferen dividennya? 100 ya? 100. Bisa berapa lagi? 100. 100 kali 40%? 40 juta. 40 ya. Cash pada investment. Nah, nanti Anda ulang-ulang lagi aja ini. Oke, terakhir ya. Investasi negatif metode ekuitas ya. Awal tahun 2018, P memiliki investasi sebesar 40% atas saham beredar S dengan nilai tercatat 200 juta. Selama tahun 2018, Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April 100 juta dan melaporkan rugi bersih 450. Oke, 40% ya, berarti kita menggunakan metode ekuitas ya? Iya, Ada Pak. unsur signifikan. Oke. Saat investment apa jurnalnya? Saat perolehan. Investment sebesar 200. Berarti saat investment kita 200 kan? Iya, Pak. Oke. Terus ada dividen, berapa dividennya? 100 ya? 40%. 100 kali 40% berarti ada cash pada investment 40 juta ya. Berarti investment kita 160. berkurang dong 40. 160. Berapa saldo akhir investment kita? 160. 160. Kemudian ada rugi di lapor investi 450. Kalau rugi gimana jurnalnya? Berarti income pada investment kan? Iya, Pak. 450 dikalikan berapa? 40% berapa? 40%. 180. 180. 180. Benar nggak? Nah, kalau kita jurnal 180, berarti kita negatif dong investmentnya. Tadi awalnya kita berapa? 160 kan? 160 ya, Pak. Benar? Iya, Pak. Nah, yang kita tulis hanya 160 60. Oke? Iya, Kemana Pak. 60-nya? Kita cadangkan dia sebagai kerugian. Nah, seandainya periode depan, ya, periode depannya ada laba. Contoh sini labanya berapa laba yang sini? Berapa sih labanya? 80 juta ya? Seandainya ya? Ya, 80 juta. Berarti kalau 80 juta, kita jurnal apa seharusnya? Investment pada income 80 kali 40% 32. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Terus, karena ada rugi tadi itu, kita akumulasi dulu. Tadi rugi berapa tadi kita? 20 kan? Rugi 20. 32 kan 20? 12. Berarti kita akui 12 ini. Pertanyaan saya, kemanakah cadangan kerugian piutang itu kita laporkan? Paham pertanyaannya? Ngerti? Oke ya. Nanti Anda cari ya, kemana dilaporkan yang cadangan 20 juta. Sampai sini paham? Selesai? Oke, itulah materi apa nih? Minggu berapa nih? Minggu ketiga ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Minggu ketiga. Ketiga. Berarti 4 lagi kita UTS ya?
Kan kalau anak gitu kan, hitung-hitung tuh. Bu lagi. Iya, Pak. Ya, 4 kali pertemuan lagi ya. Nah, untuk kuis ke depannya, saya ngikutin dari dosen dosen AKL di STAN ya. Kalau dia nggak serentak, berarti saya mengadakan mini kuis. Oke? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya. Oke, nanti di GCR ada tugas ya. 1 soal saja Anda kerjakan supaya Anda langsung bisa mengimplementasi dan mengkonfirmasi sampai mana Anda menguasai materi ini. Ya. Oke, di GCR silakan didiskusikan ya, bisa bertanya, bisa menanggapi, bisa hanya bilang paham aja, bisa mau belajar silahkan. Oke? Bapak. Baik, Oke, Pak. Pak. Oke ya. Kita akhiri sampai sini. Saya ucapkan ya, semoga Anda tetap sehat, tetap semangat belajar dengan PJJ. Bagi yang nilainya kurang memuaskan, kalau mau komplain silakan ya. Oke. Ya, Ini Pak. kayaknya ngantuk kayaknya ya. Udah jam berapa ini? Jam 12.40. Oke. Cukup sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.